Ya, kita coba share ini ya. Mana tadi? Word. Nah, ini judulnya ya. Optimalisasi teknik Clahe dan Retinex menggunakan SPM berbasis face service pada pengenalan wajah. Sementara oke dulu, sementara ya kan. Siapa ada punya siapa nih? Ada Dede Nur Halimah ada orangnya? Ada Bapak. Oke ya. Oke, lembar pengesahannya harusnya ada ya, abstrak. Ingat, perkembangan teknologi pengenalan wajah semakin krusial ya dalam berbagai aplikasi keamanan dan sistem cerdas, terutama ketika sistem dihadapkan pada ekspresi wajah yang bervariasi dan pencahayaan tidak ideal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dua teknik pre-processing, yaitu Clahe dan Retinex, dalam meningkatkan akurasi algoritma Fisher-Fish untuk ekstraksi fitur dan SPM untuk klasifikasi. Fokus utama penelitian Anda adalah menguji nah ini robustness itu kehandalan ya. Jadi supaya lebih enak ini memang sih beberapa ini kehandalan model, kehandalan ya. Ini kasih biru ya yang ininya ya. Model ya. Sistemnya kita nah ini model. Dalam mengenali identitas 60 individu dengan 5 ekspresi wajah tanpa menjadikan ekspresi sebagai label target. Oke. Kekurangan di dalam abstrak ini siapa namanya ini? Dede, tolong sampaikan datanya, ya, datasetnya, informasi ya, tambahkan informasi dataset, ya, itu saja. Otomatis kan datanya sudah tahu kan apa yang mau diolah ya, di datasetnya. Ini kan identitas 60 individu dalam dengan nah, artinya ini kurang kurang lengkap. Individu itu dari mana datasetnya dapatnya, ya. Oke. Kemudian hasil yang diharapkan adalah identifikasi teknik khususnya. Nah, oke. Berikutnya, nah ini udah pakai ini ya, sudah pakai ini. Ini kemarin udah di ini belum sih? Ini yang merah kenapa nih? Itu cuma ditandain masalahnya, Pak. Enggak, siapa yang nandain merah ini? Saya sendiri Pak lupa Oh, yang oh sekarang. kalau mau, ini, nah tolong yang ini nih, dan, oke, ini dihapus ya, yang ini. Ini pakai biru aja. Kalau memang ini dipakai, biasanya kalau merah itu kan dicoret ya. Ya, studi komparatif yang mengukur ini kan.
Urgensinya apa dimerahin? Problem. Untuk problem statement ya. Iya, Pak, benar. Ya. Oke. Oke. Ya. MP1 masalah penelitian. Ini berikan kalimat pengantar. Ya, di sini ya. Lalu ini ada tabel. Ya, tabelnya 1.1 kan? Betul. Tabel 1.1 ini adalah deskripsi masalah penelitian. Ini juga ada pengantar, berikan kalimat pengantar. Ya, sini ya. Ini buat tabel. Tabel 1.2 adalah deskripsi pertanyaan penelitian. Nah, di dalam masalah penelitian, penurunan akurasi sistem pengelola wajah akibat parese ekspresi dan pencahayaan yang rendah. Di sini harus ada siapa yang ngomong. Ya, itu kekurangannya. Ini siapa, ini siapa. Jadi harus ada statement dari penelitian sebelumnya. Ya, Dede. Siap, Pak. Perhatikan yang lainnya nih. Ya, ya, ini bagus. Dede sudah berani email kan? Yang lainnya nggak ada. Oh, nggak ada ya? Hah? Belum. Oke. Penurunan akurasi sistem pengelola wajah akibat variasi ekspresi dan pencahayaan yang rendah. Oke. Sementara oke. Ya, nggak apa-apa. Jadi ini penurunan akurasi sistem pengelola wajah akibat variasi ekspresi dan pencahayaan yang rendah. Teknik mana yang memberikan akurasi terbaik dalam mengenali individu? Kondisi pencahayaan. Kondisi pencahayaan yang buruk dapat mengganggu proses ekspresi fitur wajah. Kemudian, coba ini ada kaitannya nggak dengan bagaimana penerapan teknik preprocessing? Kondisi pencahayaan yang buruk dapat mengganggu proses ekspresi fitur wajah secara signifikan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kondisi? Ya, ini juga harus harus dicek ya. Kemudian, robustus terhadap pengenalan diri dengan dewasa tanpa dijadikan sebagai label target. Seberapa seberapa kuat, seberapa kuat, seberapa handal, ya. Model ya, bukan sistem ya. Apa mau aplikasi ini? Ya. Kehandalan terhadap pengenalan identitas terhadap model. Kehandalan model, nanti di sini seberapa handal model pengenalan wajah terhadap variasi ekspresi wajah. Kemudian
Nah, sebentar, coba kita lihat. Yang pertama, untuk membandingkan. Nah, ini kebalik-balik. Jadi, yang pertama berarti kita melakukan satu, jadi teknik mana yang memberikan akurasi? Teknik mana yang memberikan akurasi yang terbaik? Membandingkan, menerapkan, sebentar ya. Kita lihat nih. Ini kata kuncinya. Membandingkan, menerapkan, mengevaluasi, menganalisis. Nah, ini harus runut ya. Coba Dede kita membandingkan dulu apa menerapkan dulu apa mengevaluasi. Ini harus diklirkan. Ya, teknik mana yang memberikan akurasi? Bagaimana penerapan teknik preprocessing Clahe dan untuk membandingkan, menerapkan, mengevaluasi seberapa handal? Bagaimana perbandingan wajah berdasarkan waktu eksekusi? Nah, ini juga nomor nomor 4 ini juga beberapa. Jadi tiga saja ya, cukup tiga saja. Ini cukup tiga, ini dihapus, ya. Ini juga dihapus, ini juga dihapus. Oke, ya. Hey. Ini gambar mana ya? Tabel mana nih? Tidak boleh pakai foto gini. Kalau gambar boleh. Kalau ini dibuat lagi ya, Dek. Dibuat lagi, Dek. Oh, iya baik Bapak. Nah, buat lagi. Oke, ini hasilnya. Ini hasil orang lain ya. 7. Nah, ini juga sama nih. Kalau tabel ya dibuat, jangan nih, ini juga sama. Ini juga sama. Ini sama. Ah, ini oke. Ada berapa? 10. Oke. Iya, betul. Nah, pengukuran kinerja. Oke. Yang diusulkan semuanya. Nah, ini sudah punya ini ya. Bukan dapat dipahami ya, dapat disajikan, disajikan. Oke. Nah, saya tidak melihat di sini di dalam metode ada satu, Anda melakukan satu komparasi, ada nggak? Perbandingan. Data acquisition, image processing, feature extraction, fish service. Oke. Nah, ini diambil dari yang saya ya. Oke. Tolong yang ini, maksud saya ya, yang ini disesuaikan saja nih. Misalnya
preliminary study. Kalau kita pakai bahasa ini ya studi pendahuluan ya. Ini juga tidak tidak boleh ini ya. Kalau saya memang melakukan ini, tapi kita ini apa namanya tuh misalnya identifikasi database of reputable journal proceeding. Nah, Anda melakukan itu nggak, Mas, Mbak? Proceeding ada nggak, Dede? Pada saat Hmm, tahapan literatur review ada nggak mengidentifikasi proceeding? enggak, Pak. Maksud saya tuh yang ininya tuh jangan dibawa-bawa gitu. Ikut gambar sendiri sesuaikan dengan metode kita sendiri. Ya, itu kan hanya contoh. Ya, itu kan contoh yang saya kirimkan itu. Ya. Kemudian Anda melakukan sebuah artikel screening, artikel include studies. Terus bagaimana di sini review existing? Oke, mungkin bisa melakukan. Nah, ini kebetulan objeknya adalah sama. Tapi kalau objeknya berbeda, ya ini juga berbeda, begitu ya. Kalau kita tidak melakukan identifikasi kepada proceeding, ya jangan Anda cantumkan di situ. Nanti akan ditanya. Jelas? Ya, jadi apa yang ditulis itu tolong dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya kira-kira begini. Ada berapa proceeding yang diidentifikasi? Oh, nggak ada, Pak. Loh, kenapa di sininya ada eh, apa namanya mengidentifikasi proceeding? Berarti tidak tepat. Paham ya? Oke. Nah, contohnya data acquisition. Platform betul pakai Google Teachable Machine? Betul, Bapak. Betul. Dasarnya adalah 60 individu, 50 maksudnya apa ini? Itu gambarnya 50 totalnya, Pak. Totalnya 60 individu apa? Jadi kan ini saya tuh pengenalan wajah tuh, Pak. Jadi eh, individu tuh kayak namanya itu tuh ada 60, nanti di dalamnya tuh ada 50 gambar. Oh, berarti satu satu orang ada 50 pose gitu. Iya, Pak, gitu. Oke, paham. Berarti 60 dikali 50. 50, 3.000. 300 apa 3.000? 60 orang. Masing-masing 50. Jadi berapa? 3.000 ya? Bagaimana melakukan apa data trainingnya dibagi berapa persen? 80% untuk data training, data testingnya 20%, Pak. Di mana saya lihat itu? Nggak ada. Pembagian itu di mana? Iya, Bapak, maaf belum dicantumkan. Oh, Loh, ini, nah Pak. itu tolong tambahkan ya. Jadi pembagian data training dan data itu digrafikkan 80 training 20 ini nanti siapa yang menyebutkan kenapa harus ada seperti itu. Ekstraksi fitur betul pakai PCA dan LDA Betul, Pak. dilakukan dua-duanya? Iya, Pak. Hmm? Iya, Bapak. Oke. SVM. Oke. 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 Oh ini kok pakai ini daftar pustakanya ada pakai apa? Halamannya kok portrait landscape. Belum diubah kayaknya, Pak. Iya, Pak. Oke. Lupa belum Oke. diubah.
Ya, tolong tadi tambahkan ya. Jadi beberapa, nah, saya klarifikasi lagi, apakah Anda sudah melakukan eksperimen? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini dijamin nih lulusnya tepat waktu kalau ini. Saya udah tenang kalau ada yang begini. Iya, jadi pembimbing itu akan merasa tenang kalau sudah seperti ini. Saya suka dengan ya satu rapi, ya rapi, kurang-kurang dikit tadi wajar. Tetap nanti ada pemolesan-pemolesan. Tapi tolong nanti dibaca lagi. Ini ada 64 halaman loh. Berapa referensi, Dek? Hmm, diambil dari SKTI juga sih, Pak. Ya, berapa referensi? Nggak ngitung sih, Pak, tapi ya lumayan. Oh, banyak. Eh, Oke, ya. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah salah satu potret dari apa yang kita apa namanya itu bahas. Ya, saya harapkan teman-teman bisa seperti ini. Hal-hal yang ini tolong nanti dikelirkan lagi bila perlu kamu konsultasi dengan saya terkait bagaimana kita mengklirkan antara problem statement, tujuan sama pertanyaan penelitian. Itu harus clear. Ya, harus clear. Kenapa? Kalau tidak clear di situ nanti kita akan kemana-kemananya kita nggak jelas. Ya, dan itu nanti akan dibawa terus sampai dengan bagaimana problem statementnya, bagaimana ini dan seterusnya. Ya, oke ya. Eh, saya save yang ininya. Ini konsultasi proposal ya. Mana ini teh pendidikan. Ya, ini Dede Nur Halimah. Oke, siapa lagi yang akan di coaching? Atau silakan Anda bisa mengikuti. Pak, Ya, siapa? sehat Pak. Raihan ya, udah email ya. Bentar Dikirim-kirim ya. Pak, silakan dicek Pak. Ya, ya, ya. Sudah ada, Mas. Ini ya. Oh, barusan. Yang kemarin nggak jadi, Mas. Enggak Pak, Yang ini. ya itu bab Oke. 3. Ya, tapi kita cepat aja ya ininya. Intinya saya akan ini kan kerapihan dan seterusnya dulu. Gampang soalnya. Kalau belum rapi, perhatikan ini nih. Set, ini. Nah, ini tidak spasi. Ya, ini harusnya spasi satu. Ya. Ah, di dalam abstrak, oh, gini. Ini tolong ini kita belum melakukan sebuah riset. Ya, perhatikan. Hasil pengujian menggunakan pendekatan black box dan evaluasi usability menunjukkan bahwa aplikasi mobile dikembangkan. Loh, Anda kan belum. Jadi Belum ini Pak. tolong diganti. Ya Pak, diganti Pak. Jadi Boleh. diharapkan, ya. Pak. Lalu dataset ada nggak data? Data diambil dengan cara apa? Pakai ini Kaggle Pak. Nggak ada di sininya. Anda bicara dataset nggak ada. Oke, oke. Jadi di abstrak itu harus jelas, ya datanya itu sudah ada gitu ya. Apa yang mau ini. Terus kalau misalnya hasilnya itu sebagai harapannya. Ya, oke ya.
Nah, ini tadi yang disebut ini sudah ada di sitet ya, Mas. Ada laporan pengenalan mutunya. Terus ini mana ini yang ini? Belum Pak, belum sempat Pak. Ada beberapa yang belum. Oh, Coba nanti isi lagi Pak. iya. Ayo lengkapi dulu ya. Ya, siap Pak. Oke, ini. Nah, yang ini tidak boleh. Tidak boleh ada dua, mengusulkan dan menerapkan. Satu aja, menerapkan. Gitu ya. Ini perlu clear apa namanya? Pembahasan ulang. Ah, ini yang belum terakhir. Masih kacau di bab duanya, saya tidak akan melanjutkan. Rehan, tolong dibenerin ini saya bacanya Ya juga. Pak, ya Pak. Aduh, ini Diperbaiki udah lagi. ada, nggak bisa. Ini masih yang lama ini. Oh ya, diganti Pak. Iya, ini masih yang lama. Ya, Hmm. tidak pakai comparative study. Tolong diperbaiki lagi. Nah, perhatikan, yang ini tidak bisa masuk review. Ih, Kalau pola seperti ini, balikin, benerin dulu. ya Pak. Gimana mau dilanjutkan ke Oke bimbingan? Pak. Kalau Dede tadi sudah bisa langsung bimbingan itu. Paham ya? Ya Pak, Pak, Pak. Jadi teman-teman, kalau mau lanjut bimbingan, tadi polanya minimal rapihnya tadi itu tolong diikuti. Kalau seperti ini, non, nggak bisa. Ya Pak. Mohon maaf. Nanti capek gitu. Mendingan capeknya sekarang. Oh, benar, benar, benar Pak. Jelas? Jelas Pak. Jangan iya-iya aja ya. Iya, 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 tapi nggak dilakukan. Mana arah kamu nanti? Ah, minimal rapi. Pak Dian tuh nggak suka kalau nggak rapi tuh. Ya, ih, jadi acak-acakan itu boro-boro ke substansi. Karena Pak Dian tuh reviewer, reviewer di mana-mana. Saya itu tiap hari itu nge-review artikel. berantakan. Ada 5 universitas yang saya review tuh. Jadi saya tahu persis. Jadi kalau nggak rapi, boro-boro bisa maju ke babak berikutnya. Ngerti nggak? Ngerti Pak, siapa? Diperbaiki Ya, lagi. kan saya udah bilang kemarin. Katakanlah ini eh, submit ya. Sebelum submit, baca, baca, baca lagi, rapikan lagi. Kalau belum ini jangan disubmit dulu, tapi kita harus terus kerja terus gitu. Bukan berarti jangan submit, Anda nggak ngerjakan, enggak. Ya, Ya Pak, jadi ini adalah harus extraordinary lah gitu. ya Pak. Bekerja keras. Ya, oke. Minimalnya rapi. Mudah kok sekarang. Mau gak apa? Prom udah dikasih. Ayo. Contoh udah dikasih. Tinggal apa? Ya kan? Paham ya? Ah, paham Pak. Oke, Rian ya. Saya balikin lagi Rian ah. Boleh. Perbaiki lagi. Ayo, yang lainnya juga sama. Ya, yang lainnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, ini ya. Oke, kita tengok lagi. Apakah ada yang masuk? Kemarin mana ya? Ini udah belum ya? Oh, itu mah yang kemarin ya, si Jamal yang. Oke, cukup saya kira. Ada lagi yang tanyakan? Mohon maaf, Pak Ihan, nggak saya save di komputer saya karena Oh, ya Pak. kalau yang rapi saya save. Ya Pak. Pak, Ya, izin bertanya, Pak. ya silakan. Untuk tabel pertanyaan penelitian itu buat heading lagi atau ikut subbab 1.2, Pak? Pertanyaan penelitian. 1.1 adalah latar
belakang. 1.2 adalah Rumusan masalah masalah. problem statement kan? 1.3 pertanyaan penelitian. 1.4 tujuan. Gitu. Jelas? Jelas, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Ya. Cukup kan? Tidak perlu ada panduan-panduan berarti kan? Udah dikerjakan. Panduannya si Dede bagus tuh tadi. Itu seperti itu. Tapi nanti tetap secara formal akan dikeluarkan sebagai panduannya. Nah, lembar pengesahannya tolong nanti bisa saya belum konsul siapa yang akan mengesahkan dulu ya karena tetap proposal itu harus ini ya. Ya, mungkin nomor halamannya tidak ribet-ribet, cukup di bawah. Tidak apa ujung sini enggak. Udah nomor halaman di bawah aja. Itu ribet kadang-kadang ya. Itu. Ini absennya. Ya. Oke, saya kira coaching kita selesai karena tidak usah lama-lama. Anda cukup apa namanya tuh melihat tadi contoh yang best practice-nya, silakan ya diskusikan dengan teman-teman. Tetap semangat, ya. Tetap semangat. Kalau Anda ingin wisuda tahun depan, mau wisuda nggak? Mau, Hah? Pak. Mau. 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 Nah, wisuda tahun depan di November 2026 itu udah jelas ya. Jadi supaya semangat, jadi selesaikan segera ya dan jangan stres. Dan jangan stres. Gampang kan ternyata nulis ya? Itu bisa sampai 64 halaman itu hebat. Waduh, luar biasa gitu ya. Jadi berarti udah bisa nulis gitu ya. Tapi tetap harus dibaca ya. Harus dibaca. Eksperimennya dilanjutkan ya. Eksperimennya dilanjutkan. Ayo dari sekarang ya. Nah, nanti kalau sudah jadi, nah, teman-teman, ya, saya punya oleh-oleh lagi nih. Ya, nanti saya akan ajarkan bagaimana ya setelah jurnal apa penelitian sudah jadi, bagaimana kita buat jurnal secara cepat. Bisa. Saya malam mengerjakan jurnal hanya 4 jam selesai dari disertasi saya. Hasilnya pengen tahu? Nah, ini saya sharingkan lagi ini. Bagaimana caranya ya dari ini judulnya, start. Nah, ini judulnya nih. Ya. Saya punya disertasi saya 275 halaman. Kemudian saya tarik menjadi artikel menjadi berapa halaman ini ya? Menjadi 16 halaman. Dalam waktu sekejap, wah, secorelat kalau orang Sundanya, set, langsung menjadi artikel. Oh, jadi artikel nih teman-teman nih. Ya, nih judulnya. Oh, pertama pendahuluan. Oh, abstrak, pendahuluan. Kemudian related work, ini literature review. Ini dataset. Ini processing, saya belum kasih metodenya. Ini langsung
arsitekturnya. Nah, ini proses trainingnya, ini hasil. Ini analisis visual, ini analisis kuantitatif, ini hasil, hasil. Ya. Lalu perbandingan, akurasi model, diskusi, analisis ini, integrasi ini diskusi. Kesimpulan. Selesai. 16 halaman. Apalagi kalian hanya 6 halaman kan minimalnya. Ya. Jadi gampang dengan jin kita smart job. Tapi kita harus kuasai gitu. Nanti pada saatnya saya kasih. Ya, nanti supaya kalian gak, wah, tapi harus jadi dulu si proposal si skripsinya. Udah jadi skripsi, cet, langsung. Ya, atau paling tidak jadi dulu eksperimennya. Kalau sudah jadi eksperimen, langsung ya kita bisa buat. Begitu ya. Oke? Nah, ini uji coba nih. Ternyata gampang ya. Begitu, yang paling susah itu adalah eksperimennya kan, yang paling lama ya. Aduh, tapi eksperimen sekarang kan kalau memang kita tidak perlu coding juga ya, kalau memang kita tahu prosesnya ya, ya itu bisa ini kan, bisa nyuruh daripada AI itu ya. Nah, yang paling agak susah itu metodologi memang. Metode itulah berpikirnya di kita. Ya. Oke, itu ya. Jadi salah satu apa namanya itu contoh bagaimana kita itu supaya cepat ya bekerja dengan cepat ya. Begitu ya. Nah, sekarang teknologi sudah dikuasai bukan negara barat saja, negara timur. Nah, jadi nanti ada teknologi yang apa namanya satu dashboard itu ada operating sistemnya, semuanya basisnya AI, bankingnya AI, ya kantor posnya AI dan seterusnya. Kok nggak ngeri? Kita di mana nih posisinya? Ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.